Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSPPS Benteng Mikro Indonesia. Yang saya hormati Ketua Pengurus, Pengawas, dan Pengelola Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Yang saya hormati anggota KSPPS Benteng Mikro Indonesia dan Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui, Koperasi Syariah BMI merupakan salah satu koperasi yang mampu tetap eksis di masa pandemi COVID-19. Bertahan pada kondisi ini merupakan prestasi yang patut kita apresiasi. Koperasi Syariah BMI yang anggotanya sudah mencapai kurang lebih sebanyak 162.000 orang sudah menunjukkan konsistensi dalam melayani anggota dengan skema pelayanan dengan 5 instrumen pemberdayaan melalui prinsip syariah sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan investasi, serta mengembangkan budaya menabung, infak, sedekah, dan wakaf untuk mencapai kemaslahatan baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual. Selain melakukan kegiatan ekonomi dan pemberdayaan anggotanya, Koperasi Syariah BMI juga aktif dalam kegiatan sosial. Salah satunya adalah program hibah rumah bagi yang membutuhkan. Beberapa kegiatan pemberdayaan ekonomi anggota yang telah dijalankan oleh Koperasi Syariah BMI diharapkan dapat menjadi role model koperasi syariah di Indonesia. Dalam mengembangkan koperasi syariah di Indonesia, digitalisasi koperasi dan UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas layanan koperasi tanpa harus mengubah nilai-nilai dasar koperasi. Transformasi digital perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan media adalah pilar pentahelik yang perlu dimiliki visi dan misi yang sama untuk mendorong masyarakat koperasi memasuki ekosistem digital. Besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh seluruh gerakan koperasi dan UMKM. Melalui momentum ini, kita harus memiliki optimisme yang tinggi untuk merespon era digital dengan menjadikannya sebagai instrumen yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga seluruh masyarakat, khususnya para pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang telah menjadi anggota koperasi, dapat terlayani dengan optimal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap citra koperasi. Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah terus mendorong digitalisasi koperasi melalui gerakan inovasi dan transformasi digital. Di samping itu, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dalam pembentukan koperasi kini hanya dengan 9 orang. Hal tersebut dapat mengembangkan potensi startup lokal. Tidak hanya itu, untuk rapat anggota tahunan dapat dilakukan secara daring. Untuk buku daftar anggota kini bisa berbentuk secara elektronik, dan khusus untuk koperasi syariah kini dapat lebih meningkatkan kapasitas kelembagaannya dengan memberikan Dewan Pengawas Syariah pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh pemerintah pusat dan atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga melakukan reformasi pengawasan koperasi melalui penguatan regulasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2020. Pada peraturan tersebut menghadirkan perubahan pelaksanaan pengawasan koperasi yang menekankan pada 4 hal. Pertama, 7 prinsip koperasi. Kedua, kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan. Ketiga, kehati-hatian dalam penyelenggaraan usaha dan keuangan. Dan keempat, standar pemeriksaan koperasi berbasis risiko.
dengan klasifikasi usaha koperasi berdasarkan jumlah anggota, modal, dan aset. Dalam melakukan pengawasan koperasi, pengawasan akan dilaksanakan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi yang memiliki kompetensi dan pegawai negeri sipil yang direkomendasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga diharapkan dapat terwujud pengawasan koperasi yang berkualitas dan terpercaya. Ujung tombak dari pengawasan koperasi ada pada anggota yang merupakan pemilik sekaligus pengguna koperasi yang telah mendelegasikan tugas pengawasan koperasi kepada pengawas internal koperasi yang telah dipilih oleh anggota. Untuk itu diharapkan peran pengawas internal koperasi dalam menjalankan amanat anggota tersebut sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif guna menjaga agar berjalannya usaha koperasi yang akan ditetapkan dalam rencana kerja tetap berada dalam koridor yang tepat. Akhir kata, saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat anggota rencana kerja dan anggaran koperasi tahun buku 2021. Semoga dalam kegiatan ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota, karena ini merupakan momen penting yang menentukan kemajuan sebuah koperasi. Mari bersama-sama kita perkokoh peran koperasi dalam perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, bahkan memperkuat daya saing dari produk-produk UMKM kita di pasar global. Koperasi keren, UMKM bangkit, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.